Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lahar 02, Ibu Sutiah Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Lahar 2. Yang saya hormati sebagai pemaparan materi Ibu Bara Isjo Wahyuni, Sarjana Pendidikan SD, sebagai calon ibu penggerak angkatan 7 dari Kecamatan Progohulu. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam acara sesi berbagi penerapan dan pendalaman materi modul 1.4 budaya positif. Acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima pemaparan materi, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sunati SAK. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan nabiyyi amawal karimizdah. Ya Rabbana lakal hamdu wa hamdika lilal wa amdal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma taj'ala. Allahumma ta'ala wa barakah wa barakah wa rizki wa Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal hazani wal hazani. Rabbana a'ti 'alaina sabran wa sabatan. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menginjak acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Satyo Aryani. Kepadanya dipersilakan. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah
kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sutiah Sarjana Pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah SD Lahar 2 menyatakan terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah bersedia berkumpul di SD Lahar 2, tepatnya di kelas 6 untuk mengikuti sesi berbagi penerapan dan pendalaman materi modul 1 dan 1.4 budaya positif yang akan disajikan oleh Bu Bara. Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Mbak Bara, Bu Bara menyajikan materi ini, tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran dan akhirnya Bapak Ibu sekalian dapat menjadi guru yang sejati, kata Bu Pengawas kemarin, gitu ya. Itu saja kata-kata dari saya. Selamat untuk mendengarkan atau mengikuti sesi berbagi yang akan diberikan oleh Bu Bara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya yaitu pemaparan materi oleh Bu Bara Ijo Wahyuni, Sarjana Pendidikan SD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lahar 2, yang saya hormati rekan guru dari SD Negeri Lahar 2 beserta seluruh keluarga besar tenaga kependidikan SD Negeri Lahar 2. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dengan keadaan sehat dan afiat dalam acara sesi berbagi penerapan dan pendalaman materi modul 1.4 budaya positif dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Selanjutnya sholawat dan salam tidak lupa kita ucapkan juga junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita banyak membaca sholawat, kelak kita dianggu umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ini kenapa ada acara sesi berbagi penerapan dan pendalaman materi modul 1.4 budaya positif? Karena ini adalah bukti aksi nyata ya, dari modul 1.4 saya sebagai guru penggerak dalam sudah dimulai dari
bulan Januari ini. Materi yang sudah diberikan itu baru modul 1, di mana modul 1 itu ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Dalam modul 1.4 ini kegiatan aksi nyatanya saya harus melakukan sesi berbagi penerapan dan pendalaman materi modul 1.4 budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu peserta sesi berbagi pemahaman dan pendalaman materi modul 1.4. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya. Ya, mari kurang lebih selama 1 jam kita belajar bersama. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk kita semua sebagai pemangku pendidikan di SD Negeri Lahar 2. Dan tak lupa terima kasih kepada atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Sebelum materi dimulai, Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan dalam penyampaian materi ini. Tadi kita sepakat bagaimana, misalnya contoh sepakat jika mau ke belakang, sepakatannya bagaimana? Kan tidak mungkin dalam 1 jam kan, misalnya ingin ke belakang kan boleh ya, itu ya sepakatannya. Bila angkat tangan atau bagaimana kesepakatannya. Ya. Terus ada kesepakatan lain lagi, Bapak Ibu, misalnya Tidak boleh keluar sebelum selesai. iya, kesepakatannya tidak boleh keluar sebelum selesai. Terima kasih Bu Ewi, sangat membantu saya sekali, ditambah semangat ya begitu saya menyampaikan materi ini. Ya, jadi bersedia sampai selesai. Ada lagi kesepakatannya? Cukup? Ya, cukup. Ya, nah untuk pada suasana ini ya Bapak Ibu agar tidak tegang, kita permainan ya untuk mencairkan suasana. Nah, permainannya begini Bapak Ibu, nanti ya misalnya contoh ini tentang bunga. Saya kan mengucapkan mawar terakhir huruf apa Bapak Ibu? R. Jadi yang saya misalnya bunga nih, berarti R langsung bunga. R itu bunga apa Bu? Berarti R. Berarti bunga selanjutnya itu nama-nama bunga. Kesepakatan nama-nama apa ini? Hewan, negara, nama hewan ya. Nah, dimulai ya. Biar tersenyum, biar tidak tegang. Bapak Ibu mengikuti ini ya. Yo, hewan tadi ya. Nah, tadi sudah jelas ya contohnya ya. Berarti hewan. Saya menyebut cecak kepada Deni. Lanjut Bu Eni, kambing kepada siapa? Lanjut. Pak Sunardi. Ya, kambing kepada Pak Sunardi. Ya, Pak Sunardi kepada siapa? Langsung mereka Pak. Ya, memuji ya. Harimau, harimau memuji. Pada harimau, Pak. Ya. Nah, langsung ke materi ya Bapak Ibu. Budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar sebelum sesi berbagi, pernah membaca misalnya di internet atau apa kata-kata budaya positif? Nah ya. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu yang ada di pikiran kita ketika kita melihat kata budaya positif? Gotong royong ya. Apalagi saya Pak Sunardi dari Mutia sopan santun ya. Terus ada yang lain lagi Bapak Ibu? Definisi ya, apa itu budaya positif? Nah ini budaya positif di sekolah. Nah, jadi nilai-nilai keyakinan, kebiasaan apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai
kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawabnya. Jadi tadi ya Pak Sumadi yang gotong royong kan termasuk kebiasaan di sekolah kita, ya Pak. Kemudian juga sopan santun ketika pagi itu masuk menyampaikan saling ya senyum salam, maka sudah begitu masuk itu sudah ini ya kebiasaan di sekolahnya. Kemudian kenapa kok disampaikan di sekolah bagi pendapat Bapak Ibu, apakah penting budaya itu diterapkan di sekolah? Budaya positif itu diterapkan di sekolah penting apa tidak Pak Ibu? Ya penting ya. Nah, kenapa penting? Ada yang bersedia memberi pendapatnya. Kenapa budaya positif tadi kan definisinya seperti itu? Kenapa kok penting diterapkan di sekolah kira-kira? Iya, untuk membentuk karakter anak. Ya, terima kasih Bu Yani. Untuk membentuk karakter anak. Jadi budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. 100 untuk Bu Yani. Membentuk karakter, jadi yang diutamakan, yang ditekankan pendidikan sekarang itu adalah karakter murid kita, peserta didik kita, gitu Pak Ibu. Contoh budaya positifnya di sekolah kita, ya tadi gotong royong, jaga ini, pembiasaan yang baik, tahlil setiap hari Jumat, sholat berjamaah, saling akan pulang sekolah ini ya. Jadi di sekolah kita sudah melaksanakan, namun tidak tahu ya Bapak Ibu sebelumnya ya. Kalau itu termasuk budaya positif atau benar. Nah, dalam budaya positif ini ya, nanti materi yang tergolong termasuk budaya positif itu, konsep inti budaya positif itu ya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, serta restitusi segitiga restitusi. Jadi itu materi ya. Selanjutnya untuk materi yang pertama ini perubahan paradigma belajar ini. Perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di sini Bapak Ibu ada istilah yang belum jelas. Yang ya berdiferensiasi ini maksudnya pendidikan sekarang itu kita selama ini kan di kelas itu menuntut terpaku pada KKM, anak mencapai ini. Nah, dalam penyampaian ini pendidikan sekarang ini harus berdiferensiasi, itu maksudnya kita dapat mengelompokkan peserta didik itu sesuai kemampuannya, sesuai potensinya, ya. Kita tidak boleh memaksa, jadi tidak boleh menuntut. Nah, tapi sekarang itu kita harus menuntut. Itu kata filosofis Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemarin saya
mendapatkan materi itu pada modul 1.1 ya. Nah, tuh, jadi profil di situ untuk mewujudkan ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, di situ kan ada kata-kata profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang dimensinya ya, saya perkenalkan ini Bapak Ibu ya, dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berarti dimensinya. Nah, ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang selanjutnya apa Bapak Ibu melihatnya apa tidak? Tidak kelihatan apa? Kebinekaan global. Yang selanjutnya bergotong royong. Selanjutnya mandiri, yang ini ya. Terus kreatif, bernalar kritis. Nah, ini untuk mempermudah itu saya mempunyai inisiatif, ada lagunya Bapak Ibu ya. Liriknya pakai saya mau tamasya berkeliling, ikut apa itu? Naik becak ya anak-anak ya. Nah, ini coba kita nyanyikan yang bisa, yang sudah mengetahui dimensi profil pelajar Pancasila, mengikuti gitu ya. Agak keras ya, yang sudah bisa ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu pasti senang Bapak. Sebelum harus menyenangkan belajarnya, jadi sebelum masuk ke kelas jangan langsung bukunya dikeluarkan. Sekarang tidak seperti ya, tapi itu Bapak Ibu jadi nyanyi bisa ini ya, digunakan ya biar hafal kita, mengenal diri kita di profil pelajar Pancasila ya. Perubahan paradigma ya, ini apa itu kita melakukan kegiatan dulu dan mengerti perubahan paradigma. Nah, sekarang dengan mengajar tarik kertas di hadapan Bapak Ibu semua ya, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Yuk coba kertas kecil kita praktekkan, menyobek mengutin apa benda berharga bagi Bapak Ibu. Ya benda. Ya uang atau rupiah. Kasih banget tasnya uang. Kalau rupiah uang ya kecil saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk digenggam. Nah, yuk. Ya, sudah digenggam. Sekarang setelah menulis digenggam Bapak Ibu. Nah, sekarang siapa yang bersedia berkenan praktek 2 orang? Ini kan A dan B Bapak Ibu, A dan B, berarti 2 orang ya, digenggam. Genggam dulu, baru siapa yang bersedia praktek ini mempraktekkan 2 orang. Ya, Mbak Iva sama Pak Jeno dikatakan ya Pak. Nggak apa-apa Pak, Mbak Iva yang mau genggam. Genggam Mbak. Nah, ya di situ aja tidak apa-apa. Ya. Tulisnya apa istri? Pak Jeno berarti prakteknya Bu Iva kan mempunyai benda yang sangat berharga di tangan. Pak Jeno merayunya ya. Coba Bu Iva mau nggak membuka kepala tangannya ini yang ada benda yang sangat berharga ini, coba. Kalau nggak kertas tuh. Ya. Ya. Mungkin malah benda. Dia enggak. Ya. Bu Emi, ayo. Mulai.
itu artinya sesuatu yang indah. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh Pak Bu diminta. Iya, ayo caranya bagaimana? Tidak boleh. Karena ini aset dunia banyak. Iya, kira-kira apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Apa yang terjadi tadi ya? Berarti tadi setelah kegiatan tadi berarti membuka hal yang terjadi kan bisa membuka kepala tangan dan tidak bisa membuka tetap lagi ya berarti ya. Nah terus ya berarti kalau dalam kegiatan tadi tujuannya itu adalah ya siapa sebetulnya yang memegang kontrol yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Dari siapa itu yang membuka, yang mempunyai kontrol? Dari ya berarti diri sendiri. Jadi dimulai dari diri kita ya. Nah terus dari psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Ilusi guru mengontrol murid itu begini, bisakah kita mengontrol murid terus? Kadang kan kita anggap bisa, tidak ya Bapak Ibu, karena kan kita waktunya kan jam 7 sampai jam 12 ya, terus selanjutnya kita tidak tahu. Nah itu ya, jadi hanya ilusi guru bisa mengontrol murid itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kalau sing salah melawan karakter itu juga tidak, karena mungkin orang itu juga akan yang ide apa iya kan apa berarti membuat menambah pikiran orang tersebut nih. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita kan dulu orang dewasa kan kayak tidak bisa memaksa murid. Misalnya seperti dulu itu ada kejadian ya Bu ya, waktu Amel itu masih ingat Bapak Ibu mau lomba saja sudah saatnya mau lomba menyanyi, Amel tiba-tiba mogok tidak mau, kita tidak bisa memaksa ya jadi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa itu ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini tulisannya ya tidak jelas ya Bapak Ibu, kepecah ya. Jadi yang ya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, tapi dari teori kontrol itu karena supaya saya mendapatkan penghargaan biar bagus di mata teman-teman atau apa ya, nah itu namanya itu masih mengarah ke motivasi dari eksternal ya, bukan tulus ya, bukan motivasi yang atau motivasi intrinsik dari dalam. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan pada murid untuk konsekuensi perilaku yang dilakukan ya, makanya diterapkan di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif itu adalah suatu cara untuk menumbuhkan budaya positif melalui kesadaran dari diri tadi, serta melakukan sesuatu tanpa sungguhkan ancaman maupun hukuman. Ya, paham ya Bapak? Jadi sedikit ya. Nih. Terus tujuannya kenapa diterapkan disiplin positif itu untuk
bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi itu saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, ini termasuk profil pelajar Pancasila tadi yang kita nyanyikan itu termasuk ya dalam nilai kebajikan. Tadi dimensinya ada berapa tadi Bapak Ibu? 6 ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Jadi sekarang semoga ini Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini tidak hanya guru kelas 1 dan kelas 4 yang tahu tentang profil pelajar Pancasila dimensinya hanya 6, tapi kita semua sekarang sudah tahu dan mengetahui ya. Terus ini nilai kebajikan yang selanjutnya itu dari organisasi Ibu Primary Years Program. Nah itu mempunyai sikap murid itu kalau menurut ini organisasi IBO Primary Years Program ini sikap murid ada 12 ya, yang nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini kan murid-murid kita sudah ya Bapak Ibu yang mempunyai ini. Nah, kemudian yang selanjutnya dari 9 pilar karakter, dari organisasi 9 pilar karakter itu ada 10 ya, 10 nilai kebajikan, diantaranya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, kejujuran. Nah ini misalnya jajan di kantin ya, anak-anak kita nah sudah hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian dari organisasi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu ada 2 ini ya, dari ada keterampilan hidupnya sendiri sama petunjuk hidupnya ya. Ini keterampilan hidup itu terutama ini karakter dapat dipercaya orang ya. Ternyata keterampilan hidup dapat dipercaya orang ini betul ya Bapak Ibu kan jadi lisan kita dapat dipercaya orang. Jadi nilai kebajikan yang pertama dari keterampilan hidup ini. Terus dari petunjuk hidup peduli. Nah utama kita peduli tetangga kita sakit, murid kita sakit, kita kan sudah peduli ya jenguknya. Tuh. Kemudian dari organisasi The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence ya. Ini juga empati, suara hati. Nah, terus ini dari The Virtues Project ini proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang materi yang selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi murid-murid kita ya melakukan perilaku itu pasti ada motivasinya, motivasi perilaku manusia. Nah, Jalen Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 ya, ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Ada 3. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira motivasi ini baik apa tidak Bapak? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Aku enggak tak sekolah ya. Kalau ada pekerjaan biar ya misalnya ya. Nih. Terus yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Misalnya yang pertama hukuman. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba
murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Jadi hubungan kan. Ya, terus yang selanjutnya yaitu konsekuensi tadi ya. Konsekuensi itu sudah disepakati, persetujuan murid dan guru, sudah ada pembahasan disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati ya. Kemudian restitusi. Nah, tadi program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari kesalahan, belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahannya sehingga memiliki karakter yang lebih kuat. Kemudian materi yang selanjutnya, masih semangat Bapak Ibu? Masih ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yakni kebutuhan dasar manusia. Pak Jarno, apa Pak materi selanjutnya? Kebutuhan dasar manusia ya, biar tidak ngantuk ya Pak ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, berusaha terbaik dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua merasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, jika 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, dalam bertahan hidup itu kebutuhan yang dibutuhkan itu mengenai kesehatan, rumah, makanan, biologis, aman, pangan, sandang, papan terpenuhi, rasa aman ya, jadi yang dibutuhkan dalam bertahan hidup. Sekarang kebutuhan yang dibutuhkan dalam rasa diterima itu, yang dibutuhkan itu terhubung dengan teman. Murid ingin diterima dari semua, murid harus diterima apa adanya. Kebebasan yang dibutuhkan, murid diberi kebebasan menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Artinya tidak membiarkan apa yang mereka inginkan, melainkan memberi kesempatan membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberi kesempatan mencoba hal baru. Ini kan sekarang kalau setelah mengerjakan itu kan kelompok, misalnya pembacaan di depan ya, jadi menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri ya. Jadi kebutuhan. Sekarang kesenangan ya, jangan menyepelekan kebutuhan kesenangan murid di kelas. Sekiranya murid itu sudah tidak senang ya, kita apa harus memotivasi apa yang bisa menyenangkan itu keluar ide ya. Jadi kegiatan yang menyenangkan murid itu akan membuat murid itu antusias ya, apalagi kalau ada hal baru, apalagi kalau diajak keluar kelas. Ini teman-teman kemarin yang sedang melakukan keluar kelas itu Bu Ning ya, kemarin itu sudah mencoba dan saya sudah menerapkan. Anak-anak itu sangat antusias sekali Bapak Ibu kalau diajak pembelajaran di luar kelas ya. Terus yang terakhir penguasaan. Dalam kebutuhan dasar yang penguasaan ini itu kita membutuhkan hal yang kompeten, terampil, diakui pencapaiannya, memiliki harga diri, diberi kebebasan untuk membuat keputusan hal yang penting dalam hidup ya. Misalnya kalau anak SMA pilih kerja dulu apa kuliah ya, jadi diberi membuat keputusan hal yang penting dalam hidup ya. Sekolah tidak merasa dikontrol. Menurut pendapat Bapak Ibu, untuk mengetahui kebutuhan peserta didik itu penting apa
berarti dengan materi tadi? Penting ya, berarti ya. Nah, penting, sangat penting ya untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita itu memahami di balik sifat dan tingkah laku mereka. Contohnya kemarin itu di kelas 5 itu ada aksi di HP seperti itu, berarti kita harus memahami berarti kebutuhan apa itu kira-kira kelas 5 itu sehingga dia kok di HP seperti itu bertindak seperti itu, berarti kan kita harus memahami kebutuhan apa, termasuk kebutuhan yang mana tadi, jadi apakah merasa tidak diterima, kemudian mencari viral ya biar di apa kan sudah kita teman kalau dia melakukan seperti itu atau apa ya, jadi kebutuhannya ya gitu ya. Nih, jadi materi yang selanjutnya ini sudah masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu, restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum ya, kita guru sebagai penghukum, apa pembuat merasa bersalah, apa sebagai posisi sebagai teman, apa pemantau, apa manajer. Nah nanti penghukum, nah ini contohnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, fisik tanggal PR lari di lapangan fisik ya Bapak Ibu ya, verbal aja, nah itu verbal termasuk verbal itu Bapak Ibu ya. Nah itu kamu lagi nah tahu ya itu verbal ya verbal ya. Jadi kita masuk yang mana ya? Patuhi aturan saya ya, mesti jangan kata-kata emosi ya, penghukum kan adanya emosi, patuhi aturan kamu saja nah emosi kan ya penghukum itu pembuat merasa bersalah. Nah ini agak lebih lembut kalau pembuat merasa bersalah ya, kamu lagi Bu Guru ini ya, ibu sangat kecewa sekali, kemarin sudah dijelaskan kembali membuat perbuatan itu lagi, kecewa Bu Guru. Nah kata-kata seperti itu dijelaskan sudah. Nah tuh sekarang sebagai teman ya, ramah ya, ayo ingat tidak bantuan ya, ayo bantuan Bapak selama ini. Nah ya sudah, kali ini tidak apa-apa misalnya, nanti ibu bantu membereskan, malah diberi solusi. Anak tidak di kesempatan berpikir ya. Terus pemantau, guru berkata dengan suara datar, apa yang telah kamu lakukan? Menanya-nanya gitu ya kalau pemantau. Nah manajer nih ya, nah ini ya, jadi menanyakan apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaikinya. Kalau kita tanya dia katakan itu anak berpikir ya, menjawab sendiri ya. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi kira-kira yang paling baik untuk kita sekarang posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer. Tapi kita akui apa tidak? Sekarang kita posisi yang mana? Ada penghukum ya, penghukum. Nah itulah Bapak Ibu, sekiranya nanti setelah mendapat materi ini kita marilah kita melakukan perubahan. Tapi perubahan itu tidak bisa langsung 100%. Nah perubahan kita lakukan dari sedikit demi sedikit ya. Posisi kontrol ya, sekarang ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Yang kedua ya, pembuat merasa bersalah. Ini juga mengingat pemahaman kita Bapak Ibu ini ya. Kita tak buat kuis seperti ini supaya pemahamannya Mbak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tak ya? Apa? Satu, penghukum ya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini nak? Nah manajer ya, yang paling bagus dengan kata-kata halus, kita tidak emosi
Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak menerapkan, itu konsekuensi berarti. Kalau berarti apa? Pemantau ya, jadi keyakinan kelas dari yang selanjutnya ya ini. Dalam keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas atau baru kali ini? Ya, baru ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Karena ada keyakinan kelas, kita bentuk nilai keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi ya, nilai-nilai kebajikan yang ditujukan tadi ya. Penjelasan saya nilai-nilai kebajikan digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat yang positif. Ya, contohnya kalau dilarang bilang salah, berarti kan negatif apa positif itu? Negatif, ya berarti harus diubah ke dalam kalimat yang positif untuk menjadi keyakinan kelas. Ya kan misalnya biar kelasnya ini bersih, ya kebersihan itu kan yang utama ya. Kalau di sekolah itu dipandang dari segala penjuru, wah kalau ada tamu saja, kalau sekolahannya bersih, bersih sekolah ini. Nah berarti itu nilai keyakinan. Terus kemudian yang ini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya kalau murid kita dalam satu kelas itu 20 ya, tapi tetap 20 siswa itu curah pendapat namanya ya, curah pendapat, menulis ya, keyakinan kelas apa yang diinginkan itu tetap menulis, tapi nanti kita istilahnya koreksi ya, mengelompokkan dulu, misalnya ada yang sama kalimatnya. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cerah pendapat. Nah ini jadi semua murid ya dalam kelas itu ya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh yang saya terapkan dalam membuat keyakinan kelas di kelas saya ya. Jadi digunakan ya Bapak Ibu, kertas pelangi simpel saja, caranya bahan kertas pelangi seperti ini. Yang pertama ini adalah menjelaskan konsepnya dulu, karena anak-anak kan belum pernah mendengar. Nah kita harus menjelaskan dulu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, seperti itu. Kalau di kelas kan sudah ada itu tata tertib ditempel. Kalau di kelas saya ada itu yang sudah tata tertib kelas seperti itu. Kenapa kok bukan apa namanya? Ya bukan tata tertib saja atau peraturan kelas, keyakinan kelas. Ada yang bersedia memberi pendapatnya Bapak Ibu? Kan aturan kan bisa, atau Uji bisa memberi pendapatnya kenapa kok keyakinan kelas bukan aturan, atau agar anak tidak melakukan berbanding. Aturan kan apa ya, sebenarnya itu harus dilakukan. Kayaknya mungkin beda persepsi dan anak lebih ringan untuk melakukannya. Terima kasih Bu Uji ya, bersedia memberi pendapatnya betul ya. Jadi keyakinan ya, bikin ada aturan, jadi nggak akan membebani murid betul. Kalau keyakinan itu ada nilai-nilai, ada nilai-nilainya tadi ya Bapak Ibu yang harus diyakini ya, jadi lebih mudah tertanam ya tujuannya dalam diri siswa.
Nih, saya jelaskan, jadi menjelaskan konsep mulai dari kalimatnya yang ditulis harus kalimat yang positif, tidak kalimat yang negatif, ya. Misalnya itu ketika kita mengendarai motor kan ada aturan apa? Harus pakai apa itu? Helm. Ya, kita kalau peraturan memakai helm. Tapi kalau jadi dilihat dari keyakinan, berarti ini keyakinan apa? Memakai helm. Berarti Memakai peraturan untuk keamanan, untuk keamanan, untuk letak melindungi keamanan. Berarti apa? Keselamatan. Berarti nilai yang harus diyakini. Oh, berarti supaya selamat seperti dulu karena ketika ada virus corona kita penelitian memakai masker kan keyakinan kita supaya apa? Selamat dari virus itu kita sehat. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau aturan itu tidak ada nilai-nilai yang harus diyakini, maka harus diterapkan nilai keyakinan kelas. Tuh, curah pendapatnya itu Bapak Ibu. Tuh 16 anak kan curah pendapatnya menulis semua, ya. Nah, kelompoknya dilihat dulu anak-anak ada yang sama enggak? Tuh. Nah, jadi bahannya kertas pelangi sama ini, jadi simpel ya, kertas post-it kan nggak bisa langsung ditempel seperti itu. Kita bagi satu-satu ke siswa. Kemudian setelah ini curah pendapat di rampingkan ya menjadi sedikit, hanya sedikit. Nah, itulah sudah jadi keyakinan kelasnya. Ya. Paham ya Bapak Ibu ini? Saya harap Bapak Ibu setelah ini silahkan menerapkan ke kelas masing-masing ya. Diterapkan, coba anak-anak menulis apa impiannya, kelasnya apa. Kalau kemarin itu kelas saya impiannya itu kelasnya bersih, saling menghormati teman, munculnya seperti itu ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu restitusi atau segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu mempunyai 3 sisi ya, karena kan segitiga kan tentunya 3 sisi, yaitu sisi miring. Bapak Ibu biar tidak nangkep sisi miring kanan, sisi miring kiri, dan sisi miring ke bawah. Jadi ada 3 sisi ya. Nah, segitiga restitusi mempunyai 3 sisi. Yang satu ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ini di bagian bawah ya, sisi bawah. Validasi tindakan yang salah, tujuannya menanyakan keyakinan. Nah, inilah ya bahannya segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang sekiranya menyimpang ya istilahnya dari perilakunya, maka kita tanya ya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Apa yang kita ucapkan dalam menstabilkan identitasnya ya? Ini yang kita ucapkan, guru berkata misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah melakukannya. Tapi ini ya penjelasan seperti itu ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Terus kemudian validasi tindakan yang salah ya. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, ini tadi ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Jadi anak-anak pasti mempunyai validasinya ya. Kemudian menanyakan keyakinan ya. Jadi kan tadi mempunyai keyakinan kelas ya, ditanya apa yang kita percaya apa. Nah, jadi nilai keyakinan yang mana yang kamu langgar. Nanti kan anak-anak itu menjawab. Jadi nilai kebajikannya apa diterapkan ya. Nah, tadi Bapak Ibu dalam penerapan segitiga
segitiga restitusi ini saya sudah menerapkannya di dalam link tadi ya, di dalam link ini yang ada. Nah ini Google Drive ya, nih nanti bisa diputar ya. Menerapkan segitiga restitusi itu juga sudah saya terapkan dan anak-anak juga menjawab ya gitu. Jadi kita itu lebih bisa mengontrol emosi kita Bapak Ibu ya. Nah itu tadi ya Bapak Ibu, materi yang terakhir sudah tidak terasa ya Bapak Ibu sampai ke penghujung. Ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman keluarga SD Negeri Lahar 2. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu ya. Semoga materi tadi bisa Bapak Ibu terapkan ya dalam sehari-hari di sekolah kita, dan tujuannya sekolah kita menjadi lebih baik dengan perubahan tidak harus langsung 100%, tapi mari kita lakukan. Jika ada perubahan kita mau bergerak ya, bergerak kemudian bisa tergerak dan bisa menggerakkan ya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya tadi sesi tanya jawab, mungkin itu sepemahaman saya tentang budaya positif. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang sekiranya bisa saya jawab, saya persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih. Ini sekedar sharing saja ya Bu. Untuk tadi yang disiplin positif, Segitiga restitusi. nah, yang disiplin positif yang di depan tadi, Disiplin positif. ya itu untuk kelas bawah, khususnya kelas 1, saya belum bisa menerapkan itu karena kan mereka dari TK belum tahu sekolah itu bagaimana. Jadi saya masih mengenalkan kalau di sekolah dasar, sekolah yang sekolah beneran itu kan harus kalau berbuat ini nanti begini. Jadi saya selalu menerangkan terus setiap hari. Jadi belum bisa yang tadi kan disiplin positif, belajar secara menumbuhkan budaya positif tanpa imbalan atau hukuman. Tapi saya harus menerapkan imbalan atau hukuman kepada perilaku yang mereka lakukan. Terima kasih. Satu dijawab apa ada pertanyaan lagi? Langsung saya tanggapi dulu ya sebelumnya. Terima kasih Bu Iva yang sudah memberi tanggapannya atas materi yang saya paparkan. Betul ya, disiplin positif tadi untuk kelas bawah masih kesulitan untuk menerapkannya ya, karena anak-anak itu kelas bawah itu kan pasti kalau diiming-imingi, saya sendiri juga seperti itu Bu di kelas saya ya, masih menggunakan itu Bu stiker bintang. Tapi kan itu stiker bintang yang saya gunakan itu tidak saya beritahu dulu. Nanti kamu menjawab saya kasih stiker bintang, tidak seperti itu. Dalam proses Bu, itu saya menggunakan stiker bintang itu. Dalam proses anak-anak saya menjelaskan ini yang kelihatan kok terus nyentuh menjawab. Nah terima kasih sudah aktif ya mendapat bintang. Nah seperti itu memang. Tapi kan itu bukan tujuan dari anak-anak kamu jawab. Nah tidak kan itu secara tidak langsung tadi. Nah itu memang betul Bu ya. Jadi tapi yang penting anak-anak itu kan mengetahui kita harus berbuat itu terus dari nanti motivasi intrinsik tadi ya. Semoga kalau disiplin positif ya, budaya positif ini benar-benar dilakukan dari motivasi intrinsik. Kita saja sebagai guru ya mengakui, misalnya jika kepala sekolah tidak ada di sekolah, cepat-cepat pulang. Ketika tidak ada, itu kan motivasi. Masih kita bekerja itu dari motivasi eksternal, bukan dari motivasi intrinsik atau dalam. Tapi kalau ketika tidak ada, kepala sekolah tidak ada, kita tetap bekerja. Apa yang kita lakukan tentu kita laksanakan. Nah itu berarti kita sudah mempunyai motivasi intrinsik. Begitu Bu Ibu jawaban saya. Semoga puas dengan jawaban saya. Itu pemahaman saya seperti itu ya Bu. Nah ada yang lain Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang pemaparan materi sudah, tanya jawab sudah. Sekarang saya meminta
meminta refleksi dari Bapak Ibu. Tadi pemaparan saya kurang bagaimana atau harus ada masukan bagaimana dari medianya bagaimana, sehingga kalau saya kedepannya mendapatkan kesempatan ya pesertanya tidak hanya ini, mungkin lebih banyak lagi, saya mempunyai impian seperti itu, Bapak Ibu bisa menyampaikan materi yang pesertanya lebih banyak agar informasi ini diterima orang banyak, lebih banyak. Masukannya mohon untuk refleksi saya ya. Jadi semisal dalam penyampaian ini saya banyak kekurangan, itu kurang pahamnya saya, dan bagaimana Bu? Terima kasih atas kesempatan diberikan saya. Memperhatikan apa yang telah disampaikan dari mulai pertama sampai akhir, itu dalam memberikan materi itu alangkah baiknya tidak monoton. Jadi kata-katanya itu tidak monoton, tidak seperti ngosong, ya santai aja lah gitu, santai tapi mengena. Jadi bisa ditingkatkan lagi besok kalau memberikan materi kepada guru-guru atau pada anak, tidak usah kita itu cepet-cepetan ngosong, jadi santai dengan seperti bicara biasa gitu. Itu masukan dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang lain ada? Terima kasih ya Ibu atas masukannya. Nah itu tadi terlalu cepat ya Bapak Ibu, tapi itu memang logat saya seperti ini Ibu ya. Saya juga tidak merasa kalau itu tadi kecopetan ya, mungkin ya mohon maaf. Terima kasih Bu atas masukannya. Semoga saya bisa memperbaiki kekurangan saya tadi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan terima kasih juga atas dukungannya. Ini adalah dukungan dari Bapak Ibu semua. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, saya tidak bisa melaksanakan aksi nyata saya ini. Semoga saya dalam menjalani pendidikan calon guru penggerak ini bisa sukses, berhasil sampai akhir. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih dari saya dari awal sampai akhir penyampaian materi ini. Jika ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak?
Iya, bagaimana ya? Iya, saling menghormati dengan teman. Nggih, ora kok tidak rukun. Apa kowe? Diomongi wae, wis saling adu percakapan. Itu jenenge tidak menghormati, nggih. Ya berarti bisa membuat saling menghormati itu sudah kalimat positif apa negatif yang diutarakan L tadi? Positif ya, dan positif. Berarti saling menghormati bisa ditulis. Paham penjelasannya? Jadi nanti teknisnya anak-anak mendapat ini kertas satu-satu, menulisnya kalimat yang ingin diyakini satu saja, tidak boleh dua, satu saja. Jadi novel ya satu kalimat. Misalnya kepengen kelasnya yang bersih, tadi ya ditulis yang tentang kebersihan saja. Misalnya ingin menghormati dengan teman ya satu saja, kalimat satu saja. Sudah paham ya? Nah, kalau benar-benar sudah paham, kertas diburu bagikan, bagikan kertas. Warna apa? Warna? Warna apa? Warna apa? Warna apa, Abang? Kuning. Warna apa lagi? Hijau. Warna apa? Kuning. Warna apa? Hijau. Warna apa lagi? Hijau. Warna apa? Warna? Oranye. Nah, sekarang ditaruh di atas buku, diberi apa istilahnya letaan ya, biar hasil tulisannya nanti bagus. Sekarang silahkan kalian menulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, ya. Silahkan menulis dari sekarang, ya. Silahkan menulis dari sekarang, ya. Tulis. Yang sudah nanti langsung maju ditempelkan di sini, ya. Tulis. Menulis, tulis. Dan yang ada yang sudah selesai boleh berdiri langsung ditempel. Bebas mau menempel diletakkan di mana terserah. Nah, tempel saja. Yang bersih. Boleh dikasih nama boleh. Ayo Rafi, kalau sudah belum Rafi? Itu yang bersih.
datang ke sekolah sebelum jam 7, membuang sampah di tempatnya, melakukan kegiatan yang dikerjakan dari guru. Terus saya tidak terlambat berarti ikut yang datang sebelum jam 7 ya, berarti terus membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati antar teman, bersikap sopan dan santun, membuang sampah pada tempatnya. Ini terus saling menghormati, saling menghormati. Ini membersihkan, berarti ikut membuang sampah. Sini ya tadi ya. Kelompok sendiri di sini ya. Yang bersih berarti ini. Ada kata-kata bersih berarti ikut di sini ya. Jadi ada berapa kelompok kalimat ini ya? 1, 2, 3, 4 ya. Kalimat yang pertama, bersikap sopan dan santun, ini ada 3 orang. Jadi diambil 2 bukunya, yang sama diambil ya. Ditulis yang satu saja ya. Terus membuang sampah di tempatnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi diambil, membuang sampah di tempatnya. Terus datang ke sekolah sebelum jam 7 sama saya tidak terlambat ke sekolah, berarti kan sama ini ya. Berarti datang ke sekolah, berarti datang ke sekolah sebelum jam 7. Kemudian nih, melakukan kegiatan yang ditugaskan dari guru, ini ada 3. Ini sama ya. Jadi ini ya. Terus ini saling menghormati, ini ada 1. Nah ini ya, sudah jadi keyakinan kelas kita, sudah rapi. Kita baca bersama, bersikap sopan dan santun. Jadi kalau berbicara kotor sama temannya, bicara menjelek-jelek kan berarti melanggar keyakinan kelas yang apa? Bersikap sopan dan santun. Terus lagi membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya ketika kamu habis jajan, membuang sampah sembarangan berarti nanti melanggar keyakinan kelas yang membuang sampah di tempatnya. Kemudian datang ke sekolah sebelum jam 7, ini siap ya? Datang ke sekolah sebelum jam 7. Kemudian melakukan kegiatan yang ditugaskan dari guru. Kan ada yang malas bu, tidak mau ucap gambar bu, gambar, mintanya gambar seperti itu. Jadi tidak, ini ada muncul di sini ya, ditulis melakukan kegiatan yang ditugaskan dari guru ya. Jadi semua yang ditugaskan dari guru itu harus dikerjakan ya, untuk mendapatkan nilai ya. Terus saling menghormati antar teman. Nah ini jadi tidak boleh saling mengejek, beda-bedakan teman ya. Itu berarti sepakat. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita? 3. Ada berapa keyakinan kelas? 5 ya. Ada keyakinan kelas kita sudah jadi ya. Hari ini keyakinan kelas 2 terdapat 5 keyakinan kelas ya. Untuk itu mana semangatnya di kelas 2? Kita siap selanjutnya karena keyakinan kelas sudah jadi, penandatanganan keyakinan kelas. Silakan dimulai dari awal. Sini maju tanda tangan menyatakan sudah setuju semua keyakinan kelas ini. Sudah. Apa ada yang perlu dilihat? Tidak. Maka ditandatangani ya. Di sini kamu tanda tangan. Langsung nomor 1. Nah, antri di belakangnya, antri satu-satu. Nah, antri ya. Novel. Ya, enggak apa-apa, yang ketik. Nah, belajar antri. Ya, ada duduk. Terus nomor 2 langsung. Nah. Nah, langsung kembali duduk ya, yang sudah tanda tangan, coba kembali duduk yang sudah. Nah.
kita menjadi lebih baik ya. Wassalam.